Oke, sebentar. Saya ucapkan selamat dulu ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sudah terpanggil piloting 2 karena tidak semua Bapak Ibu guru di Indonesia itu seberuntung Bapak Ibu begitu. Dan semoga satu kali ujian saja Bapak Ibu lulus tahun ini. Amin ya. Semoga tidak mengulang lagi karena memang ada beberapa teman itu yang mengulang sampai 5 kali Bapak Ibu ujian itu sampai 6 kali. Semoga Bapak Ibu tidak, nasibnya bagus semua. Oke, Bapak Ibu saya akan bercerita garis besarnya piloting, gambaran piloting ini seperti apa ya begitu Bapak Ibu ya. Karena mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini adalah sistem baru. Saya tahun ketiga mendampingi Bapak Ibu bimbel PPG. Kalau memang saya tahun kemarin itu kalau masih guru pamong ya Bapak Ibu. Sekarang kan guru pamong sama dosennya tidak ada. Bapak Ibu tidak ada pembelajaran. Ya, oke. Ini adalah jadwal yang saya dapatkan dari surat edaran Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu mendapatkannya. Jadwal ini akan berubah, saya yakin berubah terus, gitu ya. Piloting ini kan banyak perubahan tiba-tiba, banyak perubahan tiba-tiba. Pastikan Bapak Ibu LMS-nya itu sering-sering dilihat ya, begitu. Bu, saya kok belum bisa melihat LMS-nya, saya kok belum bisa ya, kenapa begitu ya? Biasanya di HP tidak bisa, kemudian dibuka di laptop bisa. Aplikasi apa itu LMS di PMM gitu. Silakan dicoba-coba Bapak Ibu. Oke, pemanggilan peserta di SMPKB yaitu tanggal 20 sampai 28 Agustus sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian lapor diri dan orientasi di LPTK juga sudah Bapak Ibu lakukan. Pembelajaran mandiri di PMM ini adalah yang sedang Bapak Ibu lakukan. 29 Agustus sampai 8 Oktober 2024. Kemudian ada pendaftaran UKPPG di PMM 16 September sampai 8 Oktober. UTBK 18 sampai 20 Oktober, baru pengumuman 12 November. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini yang tidak ada adalah ujian UKIN-nya tidak ada. Tetapi memang biasanya dari piloting satu, pengalaman dari piloting satu, ya jadwalnya seperti ini, kemudian ada perubahan, perbaikan. Nah itu sudah seperti apa ya, kalau saya ngomongnya itu sudah bisa dibaca begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini sekarang adalah pembelajaran mandiri di PMM. Ada 3 modul ya Bapak Ibu. Jadi modul pertama itu tentang pembelajaran UBD, understanding by design, berdiferensiasi, TARL, culture ya. Nah itu ada 4 topik. Ada banyak pertanyaan. Apakah semua perlu dikerjakan ya Bu? Kan cuma diklik saja sudah hijau begitu ya. Nah Bapak Ibu saya menyampaikan, Bapak Ibu buka aja itu sudah hijau Bapak Ibu. Tapi kalau saya sarankan, Bapak Ibu itu yang antri untuk dipanggil piloting banyak banget Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terpilih. Jangan sampai kesempatan ini kemudian disia-siakan dengan tidak mempelajarinya. Kalau saya sarankan, pelajari Bapak Ibu mau dicentang, oke pelajari gitu ya. Sebenarnya hijau nggak langsung hijau kok Bu, nggak usah dipelajari dibuka aja. Oke. Tapi kalau ketika mau ujian kurang 2 hari baru Bapak Ibu belajar, kira-kira masuk enggak? Gitu. Yang Ibu terpanggil, terus kemudian ujiannya enggak lulus-lulus sama aja. Nanti tiap periode Bapak Ibu ujian dan ujiannya membayar. Kalau sekarang enggak, gratis ujiannya Bapak Ibu. Oke, jadi silakan waktunya cuma 1 bulan Bapak Ibu, enggak banyak. Dikerjakan, dibuka, gitu ya. Kemudian ada kampus, kalau sampai saat ini saya belum menemukan bukti ya, maksudnya gini, Bapak Ibu ada yang setiap kegiatan itu tadi dikerjakan, kemudian dicentang, dikerjakan, semua apa yang diupload di situ, kemudian ditaruh dalam satu folder, nanti folder itu akan dikirim ke kampus, begitu ya. Itu ceritanya dari piloting satu. Apa benar sampai saat ini, karena baru ya Bapak Ibu, sosialisasi itu kalau dulu setiap kita mau mengeluarkan kampusnya mengeluarkan surat keterangan lulus sudah
menyelesaikan semua tugas dari kampus, itu ada surat keterangannya Bapak Ibu bahwa kita sudah selesai. Jadi mungkin di beberapa kampus tuh mikirnya dari folder tugas Bapak Ibu tadi sebagai dasar bahwa Bapak Ibu dikeluarkanlah surat keterangan lulus dari kampus. Ternyata hasil sosialisasi di Universitas Unesa ya yang sudah ngawali itu sosialisasi Unesa sama Padang nggak salah ya, itu tidak ada tidak tidak kita tidak perlu surat keterangan lulus dari kampus untuk daftar UKPPG. Ini untuk yang piloting 1 ya Bapak Ibu. Tetapi piloting 2 bagaimana ya menurut saya ya dikerjakan agar Bapak Ibu mengerti begitu. Kemudian setelah dikerjakan ya silakan dikumpulkan di selain dikumpulkan di aplikasi juga bisa dikumpulkan di folder sendiri pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itu yang kalau saya ya Bapak Ibu. Silakan dikerjakan. Bu, apakah dikerjakan semua 3 modul? Habis itu jurnalnya. Bapak Ibu kalau bisa semoga tetap bisa aplikasi ini. Silakan dikerjakan 1 modul itu tadi topik modul 1 topiknya kan ada 4, 1, 2, 3, 4 nih. Nah, itu silakan dikerjakan, kemudian langsung saja pengajuan jurnal lebih cepat lebih baik gitu ya. Karena apa? Bapak Ibu kalau sudah mau mendekati pendaftaran UKPPG syaratnya harus validasi 3 jurnal. Nah, biasanya kalau nggak mepet itu nggak asik mungkin ya. Jadi itu banyak UKPPG. Seharusnya validasi jurnal itu biasanya 1 hari, 2 hari paling lama itu bisa 5 hari sampai 6 hari Bapak Ibu. Kalau sudah waktunya mepet. Jadi pastikan Bapak Ibu sekarang itu seolah-olah Bapak Ibu sudah ngejar bikin jurnalnya begitu. Jadi jurnalnya mulai dikerjakan, kemudian cepat-cepat divalidasi. Seperti apa sih jurnalnya? Nanti saya hari ini saya pastikan bagaimana cara membuat jurnal itu agar mudah divalidasi, gitu ya. Oke, jadi pasti jangan ditunda. Jadi setelah bikin jurnal, kemudian isi ajukan. Besok belajar lagi belum divalidasi, ibu belajar lagi jurnal yang kedua, modul kedua begitu. Nah sampai ketiga, kalau sudah ketiga jangan di klik daftar ya Bapak Ibu, pastikan daftarnya ya sudah dijadwal yang daftar sebelum ada perubahan. Gitu. Oke, saya lanjutkan target ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang bimbel di saya, ini adalah target-target tanggal-tanggal penting yang harus Bapak Ibu ingat ya. Pertemuannya kita bimbel itu 10 kali. Lebih kayaknya Bapak Ibu kalau 10 kali. Karena Bapak Ibu saya merasa, bentar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini adalah tanggal-tanggalnya. Saya itu tidak berapa banyaknya yang harus Bapak Ibu jumpai ya. Tapi saya mikirnya target-target Bapak Ibu harus selesai. Karena Bapak Ibu tidak punya dosen pendamping, tidak punya guru pamong. Nah, oke. Saya akan berusaha mendampingi Bapak Ibu. Nah, tapi disesuaikan targetnya Bapak Ibu. Karena kalau tidak, waktunya kita tidak lutut. 1 bulan itu cepat sekali Bapak Ibu. Oke. Jadi pada minggu-minggu ini Bapak Ibu silakan mengerjakan modul 1, kemudian hari Jumat Bapak Ibu harus sudah ngirim jurnalnya, begitu ya. Jadi Sabtu 7 September sore seperti ini saya akan membahas soal PCK post testnya di modul 1. Kalau bisa topik 1, 2, 3, 4 selesai. Begitu. Oke. Sabtu minggu depannya lagi 14 September sore saya akan membahas soal PCK di modul 2, topik 1, 2, 3. Itu pembelajaran KSE. Senin ini waktu tanggal merah 16 September itu sore hari karena tanggal merah. Saya kira Sabtu itu Bapak Ibu sudah, kalau Bapak Ibu SMA SMK sudah libur, kalau Bapak Ibu SD SMP itu pulangnya lebih awal. Senin 16 September jam 15.30, jadi sore hari saya akan bahas soal PCK di modul 3 sekaligus diskusi pendaftaran UKPPG. Karena pada tanggal itu adalah daftar
pendaftaran 16 September adalah 16 pendaftaran UK PPG di PMM. Karena waktunya kita kan cuma kalau dilihat dari ini 6 minggu, 4 minggu dari sekarang ya Bapak Ibu. Nah, jadi membahas modul 3, saya akan bahas soal-soal PCK di dalam sana. Jadi diskusi pendaftaran, apakah Bapak Ibu ada kesulitan pendaftaran, apakah belum validasi, itu tanggal 16. Jadi Bapak Ibu pastikan menarget dirinya sendiri bahwa harus sudah mempelajari file-file tugasnya sudah ada dalam folder, kemudian jurnalnya sudah dibuat sebelum kita pertemuan. Kalau ternyata sudah divalidasi sebelum pertemuan, alhamdulillah. Jadi ada diskusi, maksudnya kalau Bu saya alhamdulillah sudah divalidasi, kita ada diskusi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendirian, punya teman. Kemudian saya akan mendampingi Bapak Ibu begitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak ikut bimbel, Bapak Ibu sendirian, merasa sendirian karena nggak ketemu satu teman bimbelnya. Bu, bimbelnya semua mapel, iya. Karena sistem sekarang piloting itu semua mapel, LMS-nya sama, isinya sama, tugasnya sama. Begitu. Kalau kemarin itu kalau saya bimbel satu kelas 80 orang PGSD, satu kelas 50 orang biologi begitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, tiap yang ikut juga sedikit karena berdasarkan umur juga bukan berdasarkan ini ya. Yang diutamakan itu berdasarkan kalau dulu kan kemampuan, hasil pretest, kemudian per mapel jelas dikumpulkan ada dosennya, sekarang enggak. Jadi berdasarkan ya Bapak Ibu umurnya, lama mengabdinya, kemudian jadi jarang ada yang dapat satu di kampus saja paling di LPTK yang biologi paling hanya 10 orang gitu. Dan itu tidak ketemu, 10 orang itu nggak ketemu. Gitu. Oke, kemudian karena jadwalnya ini adalah saya, nah ini jadwal piloting 1 Bapak Ibu. Jadi piloting 1 itu mungkin kalau Bapak Ibu di grupnya piloting 1 itu lagi heboh-hebohnya gitu ya. Memang saya ini ya, saya target minggu ini saya tidak akan kemana-mana mulai pagi sampai malam akan merevisi modul ajarnya Bapak Ibu. Modul ajar UKIN itu yang bagus seperti apa begitu. Kemudian jadwalnya studi kasus itu saya kasih waktu 3 hari, selesai nggak selesai. Kemudian PCK juga saya kasih waktu 3 hari, selesai nggak selesai, begitu. Jadi eh, kalau piloting 2, nah piloting 2, Senin 23 September, bimbingan UKIN, bagaimana menyusun modul ajar dan yang baik. Saya kira nanti insya Allah ketika Bapak Ibu mulai UK pendaftaran, itu akan ada surat edaran baru. UKIN-nya tanggal berapa, terus harus apa itu, harus membuat videonya tanggal berapa, kapan nguploadnya. Nah itu sudah, nanti insya Allah ada menyusul. Begitu juga jadwal ini juga akan kita review ya, kita revisi bersama. Kemudian setelah UKIN dan modul ajar yang baik seperti apa akan saya koreksi sendiri-sendiri satu-satu gitu ya. Karena saya tidak ingin Bapak Ibu tertinggal terus salah ataupun karena UKIN terus ikut lagi ujian selanjutnya, saya tidak ingin seperti itu. Oke, kemudian ada penyusunan UKIN itu ada 2. UKPPG itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama namanya UKIN. Nah, dulu itu ada namanya UKIN portofolio yang membuat PTK, yang membuat sertifikat itu tidak ada sekarang. Jadi Bapak Ibu kalaupun nanti lihat lihat apa YouTube, pilihlah YouTube yang kredibilitasnya bagus ya, kemudian satu. Yang kedua, jangan yang lihat yang 5 bulan yang lalu, begitu ya, setahun yang lalu itu sudah beda regulasinya. Nah, begitu ya. Jadi yang piloting 1 ini, insya Allah nanti kalau piloting 2 berubah pun tidak beda jauh. UKIN-nya itu hanya 2, menyusun modul ajar dan video. Nah, jadi kalau dibilangi temennya di sekolah, nanti kamu bikin PTK lo bikin sudah tidak ada. Gitu. Gitu. Oh, videonya itu ada 2. Videonya 2 JP foto sama video 20 sampai 30 menit edit dengan sama. Ini sama. Jadi yang dibuat itu ya Bapak Ibu, itu untuk UKIN-nya. Kemudian di
UT di mana UKPPG ini yang kedua ada yang namanya dulu namanya UP, sekarang namanya UTBK. Apa aja Bu yang dinilai? UTBK itu mengerjakan soal sebanyak 50 pilihan ganda, yaitu terdiri 15 soal SJT atau kepribadian dan 35 soal PCK atau pedagogik. Jadi soal itu ada pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Yang mana satu soal isinya banyak jawaban lebih dari satu. Begitu. Itu adalah kemudian ada 4 soal uraian studi kasus reflektif. Ini yang akan kita buat. Kalau tahun kemarin Maret itu mereka membuat kemudian diupload. Kalau sekarang kita mengketik, sulit banget Bu. Tidak Bapak Ibu. Dari saya pengalaman mendampingi Bapak Ibu, untung Bapak Ibu ada uraian studi kasus. Karena apa? Bapak Ibu kan soalnya sudah ada, tinggal latihan saja menyusun kata-katanya. Kalau dulu Bapak Ibu, mereka itu tidak ada ujian ya, tidak ada studi kasus, adanya pilihan ganda 120 soal. Tapi yang ikut retaker itu yang gak lulus-lulus Bapak ujian lagi. Itu karena apa? Soalnya itu sulit. Soal yang paling sulit dari UTBK itu apa Bapak Ibu? Apa Bu yang paling sulit? Yang paling sulit adalah PCK. Soal itu tidak bisa ditebak itu. Kadang-kadang ada yang nelfon saya setelah ujian tuh bahagia. Oh Bu bahagia saya Bu kenapa kayak gitu kan. Soalnya mirip kayak di bimbel Bu gampang. Alhamdulillah ada yang nangis karena soalnya tidak ada yang di bimbel, tidak ada konsep-konsepnya, tidak ada kok bisa saya gitu. Soalnya itu seperti soal ini Bu apa profesional gitu katanya. Itu yang kayak gitu. Nah, oke. Okay. Jadi saya minimal teman-teman dapat gambarannya. Kemudian jadi kita nanti belajar Bapak Ibu, saya akan revisi satu-satu. Penyusunan uraian studi kasus reflektif itu seperti apa. Jadi tidak hanya melulu membuat soal yang Bapak Ibu tahu buat soalnya 50, enggak. Bapak Ibu nilai itu bisa dibantu dari soal studi kasus. Karena studi kasus itu soalnya sudah di ini ya, soalnya sudah di mana-mana di YouTube, di mana-mana di TikTok ada semua. Oke, untuk jadwal PCK dan SJT itu ada 8 kisi-kisi sesuai kisi-kisi PPG piloting tahun ini ada. Jadi nanti khusus bahasa Inggris, Bapak Ibu piloting 1 dan piloting 2 akan saya jadikan satu. Karena soal PCK-nya itu bahasa Inggris semua Bapak Ibu sama SJT. Ada yang dapat bahasa Indonesia 1-2 dalam soal 50 tadi. Jadi karena bahasa Inggris semua nanti ada tentornya. Saya kemarin memang menunggu 15 orang biar Bapak Ibu tidak nambah biaya, pikir saya begitu. Jadi biayanya itu menurut saya dengan kegiatan ini Bapak Ibu 200.000 dibagi 10 kali tatap muka itu pun lebih 10 kali, jadi sekali tatap muka 20.000. Dan Bapak Ibu tidak usah kalau sudah banyak bahasa Inggrisnya tidak usah menambah biaya lagi. Maksud saya begitu. Jadi nanti karena saya mendatangkan tentor dari bahasa Inggris khusus ya. Oke, kemudian kelompok 2 nanti saya kumpulkan PGSD, PAUD, PKN, BK, Penjas, ini nanti saya kumpulkan. Makanya saya minta link ya. Linknya untuk diisi, bukan link ya kayaknya. Mengelis Bapak Ibu di grup WA yang sudah daftar bimbel. Jadi biar tryout-nya Bapak Ibu ada tryout-nya itu nanti Bapak Ibu soal PCK itu sesuai dengan CP-nya Bapak Ibu. Konsepnya sama, tapi CP-nya itu per mapelnya Bapak Ibu. Jadi di situ kadang-kadang kalau dulu itu saya hanya bikin 5 paket soal kalau tryout PGSD, fisika, kimia, biologi, begitu matematika. Begitu. Sekarang kan tidak. Semuanya bisa masuk bimbel. Kemudian kita harus membuat 50 soal ya, Bapak Ibu. 50 soalnya itu sebanyak mata pelajaran yang masuk. Kadang-kadang saya kok kebanyakan ya kadang jenis mapelnya saya mau tidak menerima bimbel ya yang lain ya, yang banyak PGSD begitu soalnya. Saya juga takut tak kasihan Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak ada yang diajak untuk berdiskusi seperti apa. Kalaupun seperti apa ya Bu kalau modul ajarnya saya seperti apa nanti modul ajar yang bagus. Apakah yang saya lakukan itu benar begitu ya ukinnya. Nah itu minimal Bapak Ibu ada yang diajak diskusi gitu. Kemudian nanti
ini kalau jadwal soal PCK dan SJT itu jadwalnya mungkin nanti akan mengikuti ya Bapak Ibu. Karena kita akan menunggu surat edaran baru. Kemudian nanti insya Allah berdoa bersama anak yatim di piloting 2 itu hari Jumat 18 September. Nah, habis maghrib ya seperti biasa. Ini semoga apa-apa yang kita lakukan mudah dipermudah, kemudian tiba-tiba lulus ya Bapak Ibu. Dan tidak ada Bapak Ibu nggak mengulang-mengulang lagi. Oke. Saya akan, jadi dari Bapak Ibu sudah minimal ada gambaran ya Bapak Ibu, apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu 1 bulan ke depan, begitu. Jadi jangan Bapak Ibu sudah mulai, oh ya tanggal ini boleh difoto ini, tanggal ini saya harus belajar ini, tanggal ini harus 1 minggu nih. Jadi target saya 1 minggu Bapak Ibu harus selesai modul dan sudah validasi, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu, nanti Bapak Ibu terseok-seok, terseok-seoknya dari mana? UKPPG sudah mulai daftar, Bapak Ibu belum validasi. Itu nangis-nangisnya biasanya. Saya juga bingung. Kalau nggak kadang-kadang direvisi sampai 3 kali, 4 kali begitu ya. Itu juga saya bingung nanti untuk, saya ikut bingung begitu kadang-kadang Bapak Ibu. Karena saya merasa Bapak Ibu adalah teman-teman saya begitu. Eh, jadi Bapak Ibu dipastikan saja tidak usah nunggu deadline ya. Tidak usah nunggu deadline untuk nanti masih lama, masih lama, masih lama itu tidak usah. Nanti semakin lama Bapak untuk menerima, Bapak Ibu untuk menerima validasi. Gitu. Filenya akan saya kirim di grup ya, Bapak Ibu. Bimbel di tempat saya ini, Bapak Ibu, karena saya juga pernah bimbel seperti Bapak Ibu, bimbel banyak gitu ya. Terus file itu disembunyikan, nggak boleh, nggak di-share, kemudian aduh, nggak. Saya pengennya Bapak Ibu lolos. Setiap file itu akan saya share Bapak Ibu. Setiap kita pertemuan ada rekamannya, ada filenya, Bapak Ibu cetak. Jadi di tengah-tengah apa Bapak Ibu mengajar itu Bapak Ibu masih bisa mempelajari. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya akan membahas bagaimana sih tips dan trik membuat jurnal agar lolos validasi PPG Piloting 2. Oke, ini yang selalu ya ditanyakan Bapak Ibu, jangan saya akan bercerita kemarin itu ada salah satu ibu guru gitu ya. Mungkin saking senangnya beliau berbagi, kadang-kadang memang saya ini ya melihat kenyataan bahwa Bapak Ibu itu beli begitu ya, ada kata beli gitu. Sering dah di mana-mana tuh jangan khawatir lolos jurnal dengan beli biaya beli. Aduh Bu, Bapak Ibu jangan, saya mohon jangan. Itu bisa terlihat mungkin Bapak Ibu itu pakai AI ya atau Gemini atau yang sekarang lagi. Tapi Bapak Ibu itu terlihat begitu. Aplikasinya pinter. Gitu. Jangan beli, bikin sendiri. Kemudian saya lihat kemarin itu yang pertama jurnal. Ada seorang guru membuat jurnal. Jurnalnya pakai Canva, kemudian dia sudah lolos ya, pakai Canva seperti PPT tapi pakai Canva. Nah, beliaunya sudah lolos. Kemudian di-share lah karena dia merasa bahwa teman-teman tuh kasihan karena apa itu beli sini tak kasih gratis begitu ya, mungkin mikirnya sesama guru ayo kita saling membantu. Oke, kemudian semua orang mengumpulkan jurnal, tinggal ganti nama jurnal tersebut, tinggal ganti nama. Jadi ada berapa, ada 1.000 mungkin ya, lebih ya, 1.000 tuh mirip Bapak Ibu nama, cuma namanya beda. Makanya langsung ada warning merah di LMS. Jurnal tidak boleh pakai Canva, tidak boleh, karena persis semua itu yang dibuat seperti tinggal fotonya nggak diganti, padahal namanya laki-laki ya, fotonya perempuan begitu, sampai kayak gitunya teman-teman kita. Saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan itu karena kita sudah bersyukur Bapak Ibu terpanggil. Lama saya yakin nunggunya untuk terpanggil PPG ini. Buat sendiri. Saya contohnya banyak Bapak Ibu, tapi tidak akan berani nge-share. Kode etik bagi saya karena saya juga guru pamong, saya guru Bapak Ibu guru SMK, tapi Sabtu Minggu saya masih ngajar UT tutor ya. Jadi masih ngajar di kampus. Jadi kalau sampai saya ketahuan mungkin ya nggak seneng dengan saya kemudian, saya beli ya Bu. Kalau saya sampai ngomong iya, besok saya nggak jadi lagi guru pamong, nggak jadi lagi tutor kayak gitu. Karena itu adalah kode etik.
Saya tidak melakukan itu. Saya pinginnya Bapak Ibu buat sendiri. Nah, oke, sekarang buat jurnalnya bagaimana? Jadi jurnal yang berseliweran mungkin di TikTok di mana-mana yang pakai Canva itu sudah tidak berlaku peraturan baru. Jadi jurnalnya pakai apa? Pakai dokumen. Sekarang pakai Word. Benar-benar Bapak Ibu yang nulis ya. Nggak usah, Bu pakai AI bisa. AI itu gimana ya saya menjawabnya? Kalau sudah selesai, Bapak Ibu revisi sendiri begitu. Saya kalau pakai AI asli AI, teman-teman juga ya yang lain nanti mirip satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu saya akan membuka ya miliknya Bapak Ibu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Jadi kan seperti ini. Prinsip pengajaran dan jurnal pembelajaran. Ini modul 1 kan ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu disuruh membuat jurnal seperti ini. Seperti apa, Bu? Nah, jurnal pembelajaran adalah pilihan satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran itu menyertakan dokumen aksi nyata. Jadi kalau seumpama UBD berdiferensiasi, kemudian TARL, apa culture itu Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu bisa ya? Kalau saya pinginnya Bapak Ibu itu menerapkan semua di kelasnya. Kemudian mana yang menurut Bapak Ibu paling oke? Itu kalau saya. Tetapi kalau Bapak Ibu waktunya nggak nonton Bu kalau 1 minggu, target saya ke Bapak Ibu adalah satu jurnal adalah 1 minggu, gitu ya. Kalau memang mau ikut bimbel, ayo jalani itu, begitu ya. Kemudian semua dokumen digabung dalam satu file. Di sini kan ada UBD, diferensiasi, TARL, CRT, ada refleksi umpan balik dari rekan sejawat. Semua dokumen digabung dalam satu file. Formatnya PDF. Jadi Word kemudian di PDF-kan. Karena sekarang di aplikasi itu ada plus Turnitinnya langsung. Jadi kalau terkena merah, Bapak Ibu sama dengan yang lainnya merah, maka langsung sudah Bapak Ibu tidak divalidasi, gagal validasi. Saya banyak gagal validasi itu tidak ada, Bu, salahnya di mana? Yang penting itu Bapak Ibu jangan copy paste. Copy paste kata-kata tuh Bapak Ibu, itu jangan dilakukan. Kemudian aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti Anda lebih yakin dengan aksi nyata tersebut. Anda lebih senang. Anda lebih bisa memaknai aksi nyatanya Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu pelajari bisa diterapkan, implementasikan di kelas, kemudian difoto. Ada dokumentasinya bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan itu. Oke, lanjut. Di sini adalah menerapkan prinsip understanding by design, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ini modul 1. Menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Silakan dipilih. Bu, apakah semuanya harus dibuat kalau Bapak Ibu ingin bisa? Inginnya dibuat. Tapi kalau Bapak Ibu targetnya menurut saya seminggu, mana yang paling bisa menurut Bapak Ibu lakukan ya? Oke. Kemudian jurnal. Oke. Jadi jurnal ini bentuk nanti Word ya Bapak Ibu, nulisnya buatnya di Word, kemudian di PDF-kan maksimal 10 MB. Bentar lagi saya akan berikan contohnya. Kemudian oke. Bu, seperti apa contohnya? Akan saya berikan contoh yang tidak akan saya share contoh itu. Meskipun milik saya akan mereview semua jurnalnya mungkin ini ya nanti modul ajarnya Bapak Maaf Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bayani. Bu Bayani ini piloting 1, piloting 2 Bu Bayani. Bu Bayani tidak ikut Oh, nggak apa-apa nanti malam. oh iya Ibu, saya kira ini saya. Enggak, nanti Berarti Ibu Mbak. bisa istirahat dulu nanti malam ya. Oh iya Saya Ibu, makasih dikasih banyak. Bu Bayani ya. Ya, iya Ibu iya paling Ibu. dikasih saja. Ya Ibu, jadi bisa saya keluar Ibu. Bisa. Oh iya, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.
Oke, baik ya Bapak Ibu. Itu tadi mungkin Ibu Bayani, Bapak Ibu Bayani itu retaker tahun kemarin gitu. Jadi retaker kadang masih senior-senior, Bapak Ibu retaker itu saya berharapnya beliau-beliau bisa cepat lolos begitu. Kalau retaker itu biasanya ya Bapak Ibu banyak dari UP. UP itu sulit lolosnya begitu. Jadi banyak yang tidak lolos, kadang ke saya tuh 20 orang. Tapi alhamdulillah yang Maret itu retaker 25 itu lolos semua. Semoga Bapak Ibu yang menemui saya pas ketemunya YouTube saya kemudian bergabung bisa lolos juga. Oke, Bapak Amin. Ibu yang ini banyak yang japri biaya bimbelnya Bapak Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu. Semua jadi mulai Bapak Ibu kalau pakai di sini lengkap mulai PP apa itu namanya UKIN dibantu, kemudian UP iya, UTBK, UKIN semuanya itu sudah 200.000 dan nanti sebagian insya Allah didonasikan untuk anak yatim untuk doa bersama kita. Semoga Bapak Ibu saya minta doanya lulus semua begitu ya ke anak yatim ya. Tiba-tiba Bapak Ibu kok nilainya jelek, saya merasa nilai jelek Bu gitu. Tiba-tiba besoknya lulus. Itu bukan karena kita yang pintar Bapak, Amin. tapi Ya. karena doanya anak yatim nyampe insya Allah. Oke, saya stop share dulu. Saya Oke, ada pertanyaan. Ini saya sama akan menampilkan jurnal. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Oke, ada yang bisa pertanyaannya Bunda, apa? izin bertanya Boleh. di ya sa- saya dari PAUD untuk mengunggah jurnal itu dalam ketentuannya satu menyertakan dokumen modul ajar, Ya, oke. Terus, keduanya menyertakan umpan balik yang disusun berdasarkan panduan pertanyaan di link berikut. ya, Ketiganya dokumen digabung dalam satu file format PDF. Jadi mungkin berbeda ya. ya sama jenjang SD. Saya menyertakan dokumen modul ajar. Yang dimaksud dokumen modul ajar di sini, modul ajar pembelajaran ketika memahami PMM atau modul ajar di sekolah. Oke, baik. Akan saya jelaskan ya, Bu. Oke. Terima Ini kasih adalah Bunda. jadi ini adalah modul ajar jurnal ya, Bapak Ibu. Ini sudah ketiga kalinya Ibu ini beliau piloting satu bimbel bersama saya. Eh, jadi untuk contoh saja Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan. Nah, karena Bapak Ibu kalau sekali saya share di YouTube begitu, wah itu besok sistem rusak lagi, mesti nanti apalagi yang dibuat. Saya tidak mau seperti itu ya. Jadi jurnal ini yang ketiga kalinya. Jurnal itu seperti ini. Bapak Ibu silakan dimodifikasi. Kalau sudah ada contoh, bikinlah fotonya di sini, miring di sini. Jangan persis ngeplek ketiplek apa yang sudah ada. Karena ini sudah validasi, berarti tidak boleh dicontoh lagi. Jadi mungkin fotonya diganti di sebelah kanan lah, begitu ya. Jurnal pembelajaran, prinsip pengajaran dan asesmen menerapkan UBD. Karena sudah dua kali beliaunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tertolak. Oke. Mungkin karena terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kemudian aksi nyata PPG bagi guru tertentu. Kemudian jangan lupa nomor UKG, Bapak Ibu di mana, di LPTK mana ya Bapak Ibu. Karena sebagian guru ternyata saya juga baru tahu masih mau ujian kurang beberapa hari di kampusnya itu tidak dikasih NIM. Itu yang kadang saya loh gimana akhirnya merah Mas yang sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu NIM itu wajib ya. Tidak semua kampus tuh bisa gercep begitu ya. Itu kadang-kadang yang saya ini ya. Ya Bapak Ibu sama mengingatkan admin kampusnya kalau belum punya NIM ya. Tapi jangan diingatkan karena admin kampus yang saya itu sampai ngomel, "Bu, saya sampai nggak bisa tidur, Bu, diingatkan peserta nam nim terus gitu ya." Tapi minimal dengan bahasa santun Bapak Ibu mengingatkan. Oke, ini adalah contoh, ini bisa dirubah-rubah, tidak harus seperti ini. Apa yang tampak di sini, apa yang tampak di yang sudah viral di share-share itu jangan sampai sama dengan itu. Bisa dimodifikasi. Ini di Word dulu ngerjakannya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip pengajaran dan asesmen, prinsip pengajaran. Bolehlah satu kalimat itu Ibu nyontek lah.
satu kalimat saja itu nyontek begitu ya. Tapi bisa tidak prinsip pengajaran itu kalimatnya ibu bikin sendiri tuh setelah nulis dalam konteks pembelajaran. Nah, ini prinsip pengajaran merujuk kepada prinsip pengajaran itu bertujuan memberikan informasi dasar kepada kita para pendidik. Bahasanya ibu sendiri. Jangan mengcopy dari modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Itu nanti plek-ketiplek kalau di sana itu pasti langsung kembali mental gitu. Karena pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu itu kalau sampai, saya belum validasi. Aduh, ini mungkin karena kalau piloting 1 tidak terencana seperti piloting 2. Akhirnya piloting 2 saya punya strategi. Oh, berarti saya setiap minggu ini harus ngasih deadline piloting 2 ini. Biar nanti benar-benar lolos begitu Bapak Ibu. Ketika UKPPBG, Bapak Ibu sudah validasi semua. Tidak seperti teman-teman yang piloting 1 ini sampai mau UKPPG mau berakhir belum ada gitu ya, sampai pendaftaran itu belum ada yang belum validasi itu yang kadang. Makanya saya punya strategi karena kemarin sudah tahu sedikit lah ceritanya bagaimana ini ke depannya. Oke. Kemudian prinsip understanding by design pada pembelajaran, ambil ininya saja, bahasa bawahnya menerangkan itu, bahasa sendiri. Jelek tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini bukan dosennya yang ngoreksi. Yang ngoreksi itu adalah mesin yang memvalidasi. Tetapi kalau sudah mesin ini sama persis kan tambah bisa ya. Bisa, oh sama persis sama satunya. Tapi kalau bahasa sendiri Bapak Ibu, saya yakin itu lebih mudah. Gitu ya. Asesmen adalah ini. Pakai bahasa sendiri versi. Asesmen menurut saya, bahasanya jelek. Saya kalau pakai kalimat itu jelek-jelek, Bu. Ya gak apa-apa, Bu. Itu yang benar. Asesmen adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menuangkan informasi terkait pembelajaran maupun kinerja peserta didik. Ini sudah nggak boleh dipakai kalimat ini. Saya mau balik ya. Proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menuangkan informasi itu termasuk asesmen dalam proses pembelajaran kita. Boleh. Itu kan sudah beda, tapi intinya sama Bapak Ibu. Paham ya? Rini pergi ke pasar. Pasar, tujuan Rini pergi. Sama artinya Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sampai 2 kali validasinya gagal, berarti ada yang sama. Bapak Ibu ngambil dari internet, copy paste, pakai AI, itu pasti dah. Kalau Bapak Ibu pakai AI yang pertama dah, mungkin Bapak Ibu coba saya pakai AI, saya aja keterima. Nah teman besok yang pakai AI, dengan yang Bapak Ibu buat, nggak bisa terpental, cepet-cepetan. Kan sudah masuk sistem. Nah, termasuk seperti pendekatan asesmen diagnostik, formatif, sumatif, pakai bahasa sendiri. Oke. Bagaimana merancang pembelajaran berdasarkan prinsip understanding by design? Ya, silakan di sini TP-nya terdapat 3 langkah utama yang dilalui dalam merencanakan pembelajaran. Nah, sudah menentukan tujuan pembelajaran. CP-nya ke tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya, ini mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini kelas 6. Mulai mengidentifikasi CP, mengelompokkan hasil identifikasi, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan, ini di Word ya Bapak Ibu, menentukan asesmen pembelajaran, merancang aktivitas pembelajaran mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutupnya. Oke, kegiatan kan kalau Bapak Ibu pakai apa? Kalau biasanya saya pakai PBL, pakai apa? Nah, monggo silakan ada sintaknya model pembelajarannya. Nah, silakan bahasanya silakan digunakan bahasa Ibu Bapak sendiri. Kemudian jangan lupa ada dokumentasi aktivitas pembelajaran dan itu ada fotonya Ibu. Jangan sampai namanya itu Halimah tapi fotonya Bapak. Nanti fotonya Bapak Budi Santoso namanya. Terus fotonya perempuan. Nah, itu juga langsung tidak bisa diterima. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini untuk didokumentasikan. Kalau refleksinya Ibu, kemudian refleksi yang sudah Bapak Ibu melakukan ini di kelasnya Bapak Ibu, kemudian umpan balik dari rekan sejawat, boleh ditambahi dari siswa. Biasanya umpan balik ada yang menampilkan coretannya, kemudian di sini
diceritakan coretan tersebut. Kan biasanya ada lembaran yang dikasihkan temennya umpat balik. Atau ke anak-anak ya, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini menyenangkan anak-anak? Silakan ditulis di post-it kemudian ditempel. Kan begitu ya. Nah, itu. Ada umpan balik. Nah, ini adalah miliknya Ibu Guru. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Karena beliaunya sudah berkali-kali sulit untuk menembus yang ini. Validasi modul 1 ini sulit. Nah, itu. Jadi menurut saya kalau ketiga ini yang terbaru. Yang terbaru dari LMS. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya gambaran kan ya. Bapak Ibu saya tidak kalau Bapak Ibu minta saya akan jarang untuk memberikan. Mungkin dibilangi pelit apa mau studi kasus biasanya saya buat jelek-jelekan. Mesti saya studi kasus sudah ada saya share untuk seluruh Bapak Ibu guru se-Indonesia ya, di YouTube saya ada mungkin kalau Bapak Ibu lihat. Tetapi untuk studi kasusnya Bapak Ibu tidak akan saya share gitu. Karena itu miliknya Bapak Ibu, masa depannya Bapak Ibu, ujian yang akan dipakai Bapak Ibu. Akan saya revisi, saya akan kembalikan lagi bentuk link ya, Google Drive. Nah, itu. Bapak Ibu silakan kalau mau melihat, mau mempelajari itu boleh. Tapi kalau di-share nanti Bapak Ibu akan merasa plek ketiplek gitu, nulis lagi begitu. Itu saya yakin. Tapi kalau Bapak Ibu setelah baca terus membuat, paham kemudian membuat, bahasa itu akan runtuh. Ya, Bapak Ibu. Oke. Sebelum ini saya akan ini banyak yang angkat tangan ya. Kita belum dikasih nih. Oke, Bapak Ibu yang belum dikasih nih, Bapak Ibu nanti bertanya sama admin kampusnya, tapi pelan-pelan dan santun ya Bapak Ibu. Kerangka jurnalnya tidak ada ya Bapak Ibu, nggak di-share ya. Kerangka jurnalnya dibikin sekreatif Bapak Ibu ya. Ini contohnya, nggak ada kerangka wajibnya. Jadi kalau ada kerangka wajibnya tambah sama semua, sekreatif mungkin, sesuai pertanyaan yang ada di situ. Kemudian ada yang namanya ininya, apa namanya, ini kan apa rencana pembelajarannya begitu ya. Nggak ada kerangka yang apa kalau saya ngomong tuh pastinya nanti kalau Bapak Ibu kerangkanya sama, yang di bimbel di tempat saya itu kan 130 ya. Soalnya saya ngomong kerangkanya seperti ini, dah tambah kena plagiat semua. Enggak. Bapak Ibu dimodifikasi yang seperti ini aja saya suruh modifikasi, depan itu saya suruh modifikasi semua. Tidak harus ya. Gitu. Silakan Bu Ningsih, ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Bu. Salam kenal dari Bu Ningsih. Ini dari Jambi, Bu. Jauh ya, salam kenal Bu. Saya Jawa Timur. Iya, Bu. Bu, kan saya nih piloting 2, baru mempelajari modul yang ada di PMM, Bu. Nah, di sana ketika saya pelajari dari setiap materi pembelajaran, itu kan ada link nih, Bu, yang dikasih. Misalnya aja ada tabel elaborasi pemahaman merancang pembelajaran berbasis CRT. Itu apakah kita isi lalu kita kumpulkan atau bagaimana nih Bu? Karena kan dari satu modul aja banyak sekali pertanyaan yang kalau memang mau diselesaikan semuanya Bu, kayak studi kasus dari contoh-contoh soal tuh banyak. Itu gimana Bu yang harus kami lakukan? Baik, jawab sesuai dengan kenyataan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya voting 1. Mati lebih jaring aku mati. Jaring aku lagi zoom. Oke, baik. Saya akan menjawab. Sebenarnya kalau kita belajar yang benar, melakukan itu. Untuk apa? Agar pemahaman kita baik besok di soal PCK-nya. Gitu. Tetapi kenyataannya banyak Bapak Ibu guru yang sudah piloting 1 merasa gini, sudah dibuka aja hijau kok bisa ujian, nggak usah tak kerjakan ya gitu ya, itu ya. Tapi kalau saya merasa Bapak Ibu ini kan ingin terpanggil toh, kemudian terpanggil dikasih modul untuk belajar, gak diajari, eman Bapak Ibu gitu. Soalnya kalau ternyata mirip di sana dengan konsep-konsep di sana terus Bapak Ibu lupa. Terus ngomongnya gini, soalnya sulit. Eman gitu ya. Kalau saya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk belajar, ngisi link, selesaikan. Kalau saya ya, kalau memang ada waktu tapi diusahakan menjaga kesehatan ya. Kalau Bapak Ibu sehat, pas waktunya, usahakanlah waktunya itu cuma 1 bulan, Bapak Ibu nggak akan mengganggu tugas sekolah ya, maksud saya diselesaikan. Ada
pastikan ada waktu 1 hari 1 jam atau 2 jam untuk mempelajari itu seolah-olah ibu ada dosennya begitu gitu. Isilah, diisi semuanya. Jadi dari diisi di LMS, tugas itu refleksi, dikasih file namanya, kumpulkan dalam satu folder saja. Modul 1 di folder, topik 1, tugasnya 1, 2, 3, modul 2, dibuat seperti itu. Kemarin memang ada wacana dari beberapa kampus, kalau mau mendapatkan surat lulus, itu harus menyertakan link Google Drive tugas seluruhnya. Tetapi kemudian dari pusat ada instruksi bahwa tidak usah. Bapak Ibu tidak butuh surat lulus, langsung bisa semuanya hijau, langsung bisa ujian. Gitu. Sudah dipermudah Bapak Ibu. Tapi takutnya ketika ujian Bapak Ibu nggak belajar, di ujian ada, kan menyesal. Mumpung waktunya masih 1 bulan ke depan. Dipelajari, jadi Bapak Ibu akan paham nanti, oh UBD itu apa sih? UBD, TARL, berdiferensiasi, itu adalah ilmu baru bagi Bapak Ibu yang kemarin retaker. Jadi saya masih menerangkan soal-soalnya di piloting 1. Jadi ini materi baru. Kalau kemarin tuh kita lebih fokus ke PBL gitu ya, inquiry, discovery gitu ya. Kalau ini kan enggak fokusnya. Jadi ada match model pembelajaran dengan yang UBD modul 1 ini. Jadi nanti modul ajarnya Bapak Ibu harus mengandung salah satu ini. Materinya kalau Bapak Ibu, saya itu materinya modul ajar pakai materi yang Bapak Ibu mampu. Jangan sampai ketika bikin kegiatan UKIN, bikin video, ada materinya, masih lihat buku. Aduh, sudah Bu, nggak lulus itu. Pakai materi yang Bapak Ibu mampu. Materi untuk aksi nyatanya Bapak Ibu dengan modul ajar, jangan sama. Jadi Bapak Ibu sudah punya rancangan ya. Bisa menjawab ya Bu? Apa yang harus dilakukan? Itu Iya, ada Bu. pilihan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Cerita, tapi itu pilihan. Oke, Pak Aris Fahrudin. Baik Bu, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya dari Provinsi Banten, Ibu. Wah, jauh ini ya. Jauh juga Iya, ini Jakarta. Sampai Jakarta itu iya ya, Bang. Ibu. Saya pernah ke Ah, Banten itu ya. Ke Pandeglang. SMK Pandeglang, 2. iya. Ya. Itu Saya kurang pernah, lebih 1,5 jam Bu, kalau dari saya. saya pernah ke Jakarta terus ke sana jadi narasumber. Bingung awal-awal. Iya, Oke, siap. baik Bu. Gini Bu, sebenarnya kan kemarin kalau untuk yang ini karena ikut di Pelang 1 ya, untuk ada sedikit-sedikit gambar untuk jurnal, untuk ini gitu. Cuma saya masih ragu-ragu Bu ini untuk mengisi kan di modul 1 itu, contohnya misalnya di UBD ya, yang mana yang dikerjakan itu sebenarnya belum yakin betul ya. Contoh misalnya di situ hanya taunya aksi nyata gitu ya, yang Ya, kita kerjakan aksi nyata di situ kalau nggak salah ada 2 aksi nyata, kemudian yang lainnya itu kan ada semacam format rubrik gitu ya, ya. atau apa gitu. Masuk pertanyaannya, apakah yang kita buat tugas itu yang model seperti itu gitu Bu, yang nanti harus katanya di apa disimpan ke Google Drive Ya. ya, itu Tapi aja mungkin Bu. sampai Terima sekarang kasih. kampusnya juga, kampus tidak ini Pak, tidak minta. Itu sepertinya tidak dipakai ya. Sepertinya, tapi saya nggak tahu piloting. Jadi yang penting Bapak Ibu bagaimana sekarang belajar saja memahami itu dengan mengisi itu, saya yakin Bapak Ibu akhirnya belajar gitu. Yang memang dimasukkan sebagai syarat ujian hanya jurnal. Oke. Ada lagi Pak? Baik Bu, baik Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Sama Pak Aris, Bu Jumarni. Ibu ada Bu Jumarni? Oke, tidak ada sepertinya. Bu Nursyah, Iya, Bu. mohon maaf ya Pak, Bapak, saya sudah Ibu. Oke, Oke. oke. Apa Oke. pertanyaannya Bapak? Jadi izin bertanya, Ibu. Iya, Saya dari guru penggerak ya, angkatan 9 kemarin, kan iya, sudah diumumkan di LPTK bahwa kita hanya mengikuti UP katanya. UP. Tetapi di LPTK lain masih simpang siur begitu. Nah,
Nah, itu pertanyaan saja kejelasannya, apakah benar kita yang dari guru penggerak itu langsung UP atau tidak? Kemudian yang kedua, terkait dengan kami juga tetap belajar, Ibu, seperti yang Ibu katakan dari awal sampai kita belajar. Tetapi yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan tugas, berarti tidak ada tugas sama sekali di guru penggerak ini. Itu saja, Bu. Oke, baik Pak Nursa, banyak pertanyaan juga. Karena guru penggerak Bapak pun punya sertifikatnya toh? Ya, ya. Oke, baik. Bapak bisa masuk LMS-nya? Bisa, bisa. Tapi saya punya dua akun kemarin dikasih sama LPTK, di SIM PKB-nya beda dengan di PMM-nya. Tapi bisa masuk gitu. Oke, yang penting bisa masuk Pak. Ada yang penting ada solusi. Karena kadang teman-teman tuh nggak bisa komunikasi dengan LPTK-nya, terus apa ya namanya was-was gitu ya. Kalau Bapak, alhamdulillah bisa. Oke, ini saya ya pengalaman saya mendampingi khusus guru penggerak di kabupaten saya. Memang ya guru penggerak itu hanya membuat laporan 3, Bapak Ibu. Sepertinya ada sinyal ya. Ibu. Suaranya hilang, Bu, suaranya. Ya. Ibunya juga ikut hilang itu. Ya, sepertinya mungkin sinyal gangguan. Waduh, ibuku, kok hilang ibuku? Balik dong, balik. Lagi penting. Akan modul berapa, Pak? Bapak Ibu? Masih modul 1. Masih modul Topik Sama 1, Pak, Pak. saya Baru juga masih modul mulai. 1 ini. topik Masih ngerjakan rubrik. masih Modul 1. rubrik. Ada Mantap, yang Ay. ada yang dari guru penggerak juga ini, Ibu Bapak? Ada, Pak. Iya. Kita juga kerjakan semua walaupun guru penggerak ini. Nanti Asal. takutnya disuruh tugas. Tapi di modul saya udah selesai semua itu, Pak. Warna hijau. Iya, udah hijau. Cuman di LPTK saya dibilang harus ikutin UKIN juga, makanya simpang siur kabarnya. Nah, itu yang enggak jelas. Saya enggak bisa hijau-hijau. Bersabar, Pak. Masih dalam proses dibilang. Sama, Pak. Saya juga belum hijau, masih abu-abu. Padahal Makanya teman-teman saya yang satu, padahal teman-teman yang satu LPTK sudah ada yang sudah apa? Ada yang sudah hijau. Saya masih abu-abu. Tapi saya di pos tesnya nggak hijau, Pak. Masih abu-abu. Ya, makanya kita ingin sekali di bimbel ini walaupun sudah pengen sekali bimbel juga kalau begini. sekalian nama ilmu baru, Pak. Ya. Ada yang dari UMP, LPTK UMP. UNP saya, Pak. Universitas Padang. Oh, Bu Fitri. Saya di UMP juga, Bu Fit. Guru penggerak juga, Pak. Iya, benar. Oh, berbagilah kita, Pak. Siap, siap, siap. Dari mana, Bapak? Saya dari Aceh, Bu. Oh, saya Aceh Timur, Pak. Aceh Timur. Ya. Oh, Bu Era angkatan 8 Saya ya? angkatan 8. Iya. Berarti bareng sama istri saya angkatan 8. Bapak Aceh Timur juga? Enggak, saya Aceh Utara. Oh, Aceh Timur. Oke, Di mohon maaf. mana di Saya akun? terkenal. Oh, ya Bu. Lanjut, Bu. Baik Bu, baik.
Oke, baik. Untuk guru penggerak, insya Allah nanti kalau sudah sinkron ya antara PMM dengan, karena di piloting 1 sepertinya tidak ada guru penggerak. Piloting 2 ada. Oke. Itu tidak ada UKIN, langsung UP. UP itu apa? Alhamdulillah. Bahagia Bu. Oke, jadi UP itu apa? UP itu Ibu akan membuat studi kasus, kemudian mempelajari soal SJT dan PCK saja, gitu ya. Semoga lolos lah. Guru penggerak itu sepertinya nanti dapat grade ya. Grade maksud saya kalau Bapak Ibu belajar ya, tidak sebesar punya teman-teman. Bapak Ibu kan punya teman-teman kan 70 harus minimal mencapai nilai 70 begitu ya. Target saya Bapak Ibu di bimbel itu target saya Bapak Ibu itu UP ya. Kalau saya pinginnya UKIN itu bisa saya revisi satu-satu. Saya nggak pakai tentor lain. Jadi mungkin kalau biologi ada 15 orang, saya akan pakai tentor begitu, tentor lain. Kemudian bahasa Inggris saya pakai tentor lain. Tapi kalau untuk UKIN dan studi kasus saya tidak pakai. Saya mau 100 orang, 200 saya koreksi sendiri-sendiri. Gitu. Bapak Ibu kalau besok eh, Bapak Ibu target saya di bimbel itu Bapak Ibu studi kasus harus 100 nilai. 100 tuh kalau jeglok-jeglok sedikit itu nah 90 lah begitu ya. Kemudian SJT itu adalah soal yang bisa kita pelajari. Soalnya 15. Satu soal itu selalu ada jawabannya. 1 sampai 5. Kalau benar ya 5, kalau mendekati benar 4, salah pun 1. Gitu ya. Jadi kalau benar itu semua 75. Nanti cara menghitungnya skornya Bapak Ibu dibagi skor maksimum kalikan 100. 100. Tapi kalau PCK itu soal yang tidak bisa ditebak. Gitu ya. Satu orang dengan orang yang lain dengan mapel yang sama pun kadang berbeda dapatnya. Nah, makanya saya akan berupaya ya, tidak nol lah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belajar sesulit-sulitnya, Bapak Ibu dapat 50, kadang-kadang teman-teman nangis habis soal PCK. Pengalaman saya ya, mendampingi Bapak Ibu, ratusan Bapak Ibu, itu kadang nangis habis soal PCK itu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, saya mesti menenangkan, saya yakin, karena saya studi kasus ngoreksi sendiri. Dan saya yakin nilainya bagus. Dari pengalaman saya sebagai guru pamong. Kemudian, apa itu SJT-nya Bapak Ibu juga bagus. Nanti ada tryout-nya di akhir kan. Nah, kalau PCK-nya Ibu dapat 50 aja versi saya, 50 ditambah 100 gitu, kan sudah 250 dibagi 3 itu kan lebih dari 80. KKM-nya Bapak Ibu adalah 70. Tapi biasanya guru penggerak ada skornya sendiri. Tapi jangan terus nggak belajar ya Bapak Ibu. Karena dari guru penggerak kabupaten kami, saya mendampingi teman-teman guru penggerak itu sekitar 25 orang lolos semua. Yang tidak lolos itu Sampang, kalau Sampang 2 orang, kemudian Gresik, guru penggeraknya nggak lolos. Nggak lulus maksudnya UP, masih ujian di periode ini. Gitu. Jadi bukan terus gampang, no, saya tuh ngomong seperti ini, Bapak Ibu agar berbunga sedikit tapi belajar. Terus tidak belajar, jangan. Kasihan, ada yang belum lulus guru penggerak juga. Semangat ya Pak Norsa, kayaknya ini 2 orang ya di sini. Berarti daftar, Ibu? Ya. Berarti daftar bimbelnya hari ini, terus kita pertemuan kapan gitu? Oke, pertemuannya sudah saya sharekan tadi ya. Kita sudah saya target Bapak Ibu, karena guru penggerak juga harus membuat jurnal sama seperti validasi. Jadi tetap saya target ya Bapak Ibu, agar kita bersama-sama Bapak Ibu enak, saya juga enak mengarahkan Bapak Ibu. Gitu menurut saya. Saya enak mengarahkan Bapak Ibu, jangan sampai nggak bimbel terus ketika mau ujian nggak validasi mau bimbel, itu kadang saya menolak. Gimana menolak ya, berat begitu ya Bapak Ibu. Saya pinginnya Bapak Ibu itu lolos semua ya, ini targetnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung bimbel, silakan seperti teman-teman yang lain mendaftar, biayanya 200.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan semuanya target. Jadi kita ketemu setiap hari Sabtu. Tapi dengan saya akan membahas ini soal Bapak Ibu. Saya tidak membahas lagi Bapak Ibu validasi, enggak, bukan lagi seperti itu, karena sudah saya contohkan hari ini. Nah, baru Bapak Ibu ketika nanti kok saya validasi beberapa kali ditolak Bu, nanti saya lihat seperti apa salahnya di mana, gitu. Saya salahnya di mana? Nanti saya lihat itu ya. Kalau sampai Bapak Ibu ketahuan pakai AI apa, berarti saya jangan pakai AI. Kalau pakai AI sudah pakai AI kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya Gemini ya. Kadang dijual bisa Bapak Ibu sudah pakai AI dijual gitu. Itu
saya ini kalau pakai AI, Bapak Ibu modifikasi, kata-katanya dirubah, diputar-putar, ya. Jadi setiap Sabtu Bapak Ibu kita akan ketemu dulu karena saya di piloting 1 kegiatannya juga full ya Bapak Ibu, karena piloting 1 juga sekarang gupuh-gupuhnya apa ya, lagi darah tinggi naik-naiknya itu ya. Jadi kadang-kadang susah persiapan ujian. Jadi nanti saya setiap minggu dan saya ketemu Bapak Ibu bertanya apakah sudah validasi. Kemudian di sana itu ada soal-soal yang harus dibahas karena siapa tahu dari pengalaman saya Bapak Ibu, pengalaman saya modul itu soalnya nggak pernah ada di UP versi saya, tapi kalaupun ada sedikit Bapak Ibu 5, 10. Tapi kalau ada 10 terus Bapak Ibu nggak ngerti kan sama aja gitu. Karena saya merasa meskipun ini kadang-kadang nggak ada, kalaupun ada hanya sedikit, tapi daripada Bapak Ibu nggak mempelajari. Atau ternyata soalnya yang keluar modul semua, kita nggak tahu, namanya piloting, uji coba. Gitu. Jadi tetap saya akan mengajari, kita akan membreakdown soal PCK di modul 1 setiap minggu ini. Setiap Sabtu. Dan Bapak Ibu kalau sudah saya ketemu modul 1, Bapak Ibu sudah selesai modul 1 jurnalnya. Minggu depan Bapak Ibu juga harus sudah selesai modul 2-nya. Seninnya, nah ini Seninnya tambah nggak menunggu ini. Karena hari Minggu, hari tanggal merah pada saat itu, saya akan diskusi. Karena tanggal itu adalah tanggal ujian, UKPPG-nya. Biasanya Bapak Ibu kok saya belum keluar, kok saya warnanya abu, kok saya LMS-nya warna, nah itu bisa bertanya, berdiskusi. Gitu. Siapa tahu ternyata ada pengunduran jadwal kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya di tanggal-tanggal menjelang 16 September ini. Gitu. Jadi memang kita harus banyak diskusi bersama-sama, Bapak Ibu nggak bisa saya biarkan Bapak Ibu 10 hari pokoknya setelah 10 hari selesai, enggak. Sampai nanti kita mau mendekati ujian. Jadi ini tanggal-tanggal kita ketemu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau yang daftar bimbel akan saya masukkan ke 2 grup. Grup pertama itu grup pembelajaran September, kumpul dengan piloting 1. Jadi kalau piloting 1 pembelajaran, Bapak Ibu nggak usah ikut, tidak apa-apa. Kalau mau menyimak, oh seperti ini yang membuat studi kasus, oh seperti ini yang membuat modul. Bapak Ibu punya gambaran bisa membuat ya, tapi Bapak Ibu harus selesaikan dulu targetnya Bapak Ibu. Jangan sampai buat studi kasus tapi modulnya nggak terbengkalai jurnalnya. Gitu. Saya akan mengoreksi, itu sudah ada jadwalnya Bapak Ibu, akan mengoreksi UKIN, akan mengoreksi studi kasusnya Bapak Ibu, gitu ada jadwalnya sendiri. Ada ditanyakan Bu Fitri Erawati. Ya Bu, terima kasih. Salam kenal Ibu Siti yang cantik. Oh terima kasih, sama-sama cantik kita semua ini. Bu, ini Bu, saya kan dari guru penggerak nih Bu. Jadi alhamdulillah modul saya sudah hijau semua. Cuman di post-test yang 1 modul yang tidak hijau Bu. Cuman udah saya laporkan, katanya menunggu proses. Kemudian Bu, di daftar UKPPG itu sudah muncul biru Bu. Di bawahnya tuh ada tryout. Apakah boleh saya belajar gitu di situ Bu? Atau jangan diganggu? Oke, baik. Saya akan ngomongkan yang kemarin ya, yang piloting 1. Jadi belum waktunya buka UKPPG, kemudian dibuka warnanya abu. Belum waktunya tryout, kemudian dibuka warnanya abu. Bu, terus bagaimana kita nggak bisa? Bisa. Nanti tapi menunggu dulu. Biasanya ada kayak maintenance dari pusat, kemudian akan kembali lagi. Tapi Bapak Ibu jangan panik, bisa begitu. Kalau ternyata tryoutnya bisa dicoba dan bisa, alhamdulillah begitu ya. Kalau abu jangan langsung nangis, tunggu dulu. Sering-sering dibuka aja, nanti juga maintenance 3-4 hari itu. Bu, satu lagi nih Bu, memang dispesialkan apa guru penggerak ini hanya ikut UP aja, UKIN-nya nggak lagi, atau bikin laporan gitu Bu, biar jelas. Oke, baik. Kalau tahun kemarin Maret itu bikin laporan. Tapi kalau seperti ini, Ibu sudah buat jurnal dan sudah divalidasi, kayaknya nggak ada laporan lagi sepertinya ya Bu. Nanti kita sama melihat sosialisasi ke depan, karena Ibu kan ini piloting pertama guru penggerak, itu di piloting 2 kan? Iya Bu. Sama XPLPG namanya. Jadi kalau XPLPG itu hanya UP saja, gitu. Tidak melewati modul ajar. Mereka daftarnya tidak melewati LMS. Jadi langsung ke websitenya. Gitu. Jadi nggak ada, sepertinya nggak ada ya. Kalau karena sudah
sama-sama melewati LMS, saya kira tidak ada laporan. Tetapi nanti benar atau tidak, kita sama menunggu bersama-sama, ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon arahan dan bimbingannya Bu. Ya, Supaya nanti lulus. kita tetap diskusi di grup ya, piloting 2 kita diskusinya di piloting 2. Kalau Bapak Ibu diskusinya di grup piloting 1 terlalu banyak. Mereka lagi panas-panasnya bikin modul ajar. Siap Bu. Oke, baik Bu Endah. Ya, Bunda kembali bertanya. Boleh. Saya tentang jurnal pembelajaran. Jadi saya itu membuat dokumen itu membuat seperti tulisan yang tadi Bunda gambarkan yang di Word sesuai dengan judul yang saya tentukan misalkan gitu ya Bun, modul ajar di situ maksudnya. Ya, iya benar. Jadi modul ajarnya disesuaikan dan Ibu mau pilih apa? TARL, UBD, understanding by design atau diferensiasinya. Gitu. Iya, iya. Yang Kalau dimaksud sudah jangan di-share ya. Jadi sama sudah di-share ke temennya, janganlah. Biar kadang-kadang teman-teman tuh belum di-upload, kemudian nge-share ke temennya. Nah, itu akhirnya punya sendiri terpental. Sama kan gitu. Terus yang dimaksud dengan isi deskripsi dan isi refleksi apa ya Bunda? Oh, itu refleksi teman. Bentar ya, saya Oh, teman-teman iya. bisa memfoto jadwal kita ya. Saya Nanti jadi biar nggak lupa ditempel. Iya. Ya Bu Endah. Gimana? mohon dijelaskan mengenai isi deskripsi dan isi refleksi. Oke, baik. Bentar. Saya lihat dulu. Oke, jadi kalau refleksinya di modul di jurnal atau kalau refleksinya di LMS adalah refleksi Bapak Ibu ya di pembelajaran yang sudah baca, Bapak Ibu baca. Kalau di guru penggerak itu refleksi banyak macamnya Bapak Ibu. Ada 4P gitu ya. Ada macam-macam lah. Itu kayaknya 8 apa mungkin Pak Nursyah tahu ya. Kalau saya PP sudah Pak. Jadi lupa. Oke, jadi ini Bapak Ibu kan di sini ada refleksi ya, refleksinya Bapak Ibu tentang pembelajaran by understanding by design yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini kan UBD-nya sudah diterapkan di kelas, ada fotonya. Kemudian refleksinya Ibu sendiri setelah menerapkan pembelajaran itu bagaimana begitu. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan lagi selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya gitu. Kemudian umpan balik rekan guru yang wajib dikasih siswa tidak apa-apa. Hasil coretannya rekan guru kemudian ditaruh di sini, Bapak Ibu uraikan tidak masalah, gitu ya. Ada gambarannya Bu Endah? Alhamdulillah sedikit ada pencerahan Bunda meskipun ya. Meskipun akan belajar lagi, iya akan belajar. Bapak Ibu sebenarnya buahnya yang saya ini ya, saya akan mencontohkan, bentar. Oh ini, sebentar dulu. Oke, mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi itu banyak banget ya Bapak Ibu. Mulai guru penggerak, insya Allah teman-teman itu di PMM guru penggerak itu pernah mengisi minimal saat mau ujian ya, mau tes guru penggerak, mau tes itu biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar di sana. Ya, oke. Kemudian kemarin tuh awalnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini boleh, gitu. Pakai Canva terus seperti ini. Terus kemudian diblokir oleh sistem karena ganti nama saja tidak ganti foto gitu ya. Nah ini pendahuluannya seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Nah mungkin awalnya mungkin menarik ya, tampilannya menarik, tapi ternyata karena banyak yang memakai dengan hampir sama, maka dipindahlah ke Word. Nah, kemudian di PDF kan. Nah, ini sama. Kemudian strategi belajar berdiferensiasi itu seperti apa, modul ajarnya bagaimana. Nah, langsung ditempel saja modul ajarnya di Word seperti ini yang sudah kami punya
boleh. Kalau sekarang seperti ini tidak boleh ya. Untuk ini awalnya boleh, sudah tervalidasi, kemudian tengah-tengah perjalanan sistem menolak. Nah, modul ajar bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada umpan balik, umpan baliknya anak-anak, umpan baliknya guru, refleksinya Bapak Ibu setelah mengajar. Nah, itu. Ini contoh, ini yang pertama, yang awal-awal diterima. Kemudian setelah itu tidak. Oke, Bu Reni. Ya, Bu. Ya, Saya berasal dari Provinsi Riau. jauh Bu. Ya, LPTK Unja. Ya, Yang Jambi ingin ya saya Bu itu ya? tanyakan, apa, Bu? Jambi ya? Iya, Jambi, tapi berasal dari Riau, Indragiri Hilir. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, saya belum memikirkan UKIN, tapi saya memikirkan bagaimana jurnal itu dapat divalidasi. Yang ingin saya tanyakan, Ibu telah memberikan 2 contoh jurnal tadi kan, Bu? Iya. Nah, dari jurnal yang Bu contohkan, saya melihat modul ajar itu apakah perlu lengkap seperti CP, TP, ATP, alur pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, atau bagaimana, Bu? Tadi ada Bu bilang nggak usah jurnal itu terlalu banyak, nanti sistem sulit untuk memvalidasi, atau bagaimana biar cepat divalidasi, singkat, padat, jelas, cepat divalidasi oleh sistem. Gimana solusinya yang terbaik gitu, Bu? Oke, baik, Bapak Ibu. Jurnal yang dipakai yang terbaru itu pakai Word ya. Pakai Word seperti ini. Jadi tidak ada kegiatan penilaiannya. Yang penting itu adalah langkah-langkah pembelajarannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terangkan sedikit itu. Bapak Ibu mau membahas diferensiasi apa UBD, TARL, jelaskan sedikit. Tapi kalimat itu sama prinsip pengajaran, pakai kalimatnya Ibu. Kemudian prinsip understanding by design-nya pakai kalimat sendiri, meskipun jelek tidak apa-apa. Tapi kalimat sendiri, tidak mengcopy dari jurnal, punya teman, dari internet, tidak. Ya, kalau memang mau cepat validasi, tidak memakai AI. Oke. Nah, silakan kemudian bagaimana merancang pembelajaran, boleh sedikit versinya Ibu. Versinya Ibu. Menentukan tujuan pembelajaran bagaimana? Silakan. Tujuan pembelajaran ada. Baru menentukan asesmennya disinggung sedikit, tapi tidak pakai rubrik apa enggak. Bukan modul ajar seperti itu. Jadi kita menerangkan versi sendiri bagaimana membuat pembelajaran kalau ini UBD. Nah, kemudian merancanglah aktivitas pembelajarannya. Nah, mulai pendahuluan, inti. Nah, kemudian foto, dokumentasi. Jangan lupa ada refleksinya Ibu ketika setelah melakukan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian jangan lupa umpan baliknya dari rekan guru ini yang wajib. Dikasih siswa tidak apa-apa, lebih baik. Ada gambarannya, Bu. Jadi tidak utuh jurnal modul ajar, tidak. Kemudian pakai Canva boleh nggak boleh sekarang. Gitu. Paham ya Bu Reni ya? Jadi modul ajar itu tidak perlu selengkap apa yang kita bawa ke lokal selama ini, yang pakai LKPD, pakai rubrik penilaian. Tidak, untuk jurnal ya. Ini untuk jurnal. Nanti kalau saya ngomong untuk UKIN, lengkap banget. Gitu ya. Kita ngomong jurnal dulu biar tidak bingung Bapak Ibu. Bu, saya itu jurnalnya waktu saya ngomong jurnal ya. Jurnal itu pinginnya berdiferensiasi, materinya sudah saya angkat di situ. Materinya seumpama pencemaran lingkungan. Ketika Bapak Ibu UKIN, saya mau bahas pencemaran lingkungan lagi, jangan. Bahas materi lagi yang Bapak Ibu bisa. Jangan sama dengan jurnal. Jadi ketika mau membuat jurnal materi pembelajaran, Bapak Ibu harus mikirkan, materi ini yang kira-kira tidak saya pakai ketika UKIN.
Karena UKIN itu 2 JP di video, Bapak Ibu itu nggak boleh terus cut, nggak boleh, benar-benar mengajar, gitu ya. Ada gambarannya Bu Reni? Iya, ada gambaran, Bu. Oke, Ada. baik. Oke, baik Bu Jumarni. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya kan juga dari guru penggerak. Bagaimana model pembelajarannya di bimbel ini Bu? Apakah nanti kami dari guru penggerak di sini akan dikelompokkan untuk di bimbel ini, atau apakah nanti kita akan digabungkan dengan mapel? Saya kan dari ekonomi, apakah nanti dikelompokkan di mapel ekonomi atau digabungkan di guru penggerak Ibu di bimbel ini? Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Jumarni. Jadi kalau di sini karena bimbelnya sekarang sama mengikuti dengan sistem piloting ya Bapak Ibu. Karena satu informasi LMS dan webnya sama. Jadi Bapak Ibu memang saya kumpulkan bersama-sama seluruh mapel begitu. Karena mungkin hanya 2 orang ekonomi, kemudian yang banyak memang PGSD. Karena memang jumlahnya lagi banyak-banyaknya Bu di piloting ini. Guru penggerak nanti kalau teman-teman membahas UKIN, Ibu nggak usah membuat video modul ajar karena belum ada, tidak usah ikut gitu. Ibu fokus saja sama membuat studi kasus yang baik seperti apa, karena itu masih saya revisi satu-satu. Gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Jumarni. Oke, baik Pak Tiatsen. Ada yang ditanyakan? Oke, saya Ibu terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Mungkin bertanya Ibu. Berarti Ibu untuk kita punya modul bisa agak keras modul sedikit dalam. suaranya Bapak. Oke, tes. Halo, Ibu bisa dengar suaranya Ibu? Bisa. Sebentar ya Bapak, mungkin. Oke, Ibu di sini kan saya ada Ibu di sini kan saya ada lihat di PMM ini kan ada modul Bapak, 1. Sebentar ya. Mungkin di sekitar saya yang suaranya agak nyaring, saya ini dulu. Oke, baik Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Ibu di PMM ini ada, saya perhatikan ada 3 modul dengan masing-masing topik. Misalkan saya modul 1 nih Ibu. Modul 1 ada 4 topik. Berarti untuk yang kita jadikan sebagai jurnal yang di-upload pada PMM itu kita memilih dari 4 topik itu yang kita jadikan ya Ibu ya. Ya, betul. Oke. Yang kedua Ibu, jurnal berarti jurnal itu beda dengan modul ya Ibu ya. Di sini kan misalkan saya ambil topik 1, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Berarti saya menyusun modul, namun modul yang saya susun ini tak selengkap seperti yang akan kita uji. Nah, seperti ini Pak. Jadi kalau ini yang saya sampaikan, ini adalah jurnal. Jurnal itu bagaimana masuk pengajaran dan asesmen. Ini pakai bahasanya Bapak Ibu sendiri. Ya. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran berdasarkan UBD, understanding by design. Pakai bahasa sendiri lah Bapak Ibu, yang mungkin bahasanya kurang bagus apa tidak masalah. Oke, jangan mengcopy dari ada yang di internet. Itu pasti gagal terus, revisi terus. Oke. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran kan. Jadi kita tuh bercerita seolah-olah mau membuat modul ajar, seolah-olah gitu ya. Menentukan tujuan pembelajaran. Oke, kalau sudah materinya apa yang akan Bapak angkat gitu. Kemudian setelah itu menentukan asesmennya nanti seperti apa yang akan Bapak terapkan ketika pembelajaran UBD ini. Kemudian merancang aktivitas pembelajarannya, pendahuluan, inti, kemudian penutup. Itu saja. Berarti kemudian Ibu yang dokumentasi aktivitas pembelajaran jangan lupa, kalau ini nggak ada ya kadang-kadang nggak tertolak juga. Fotonya harus ada fotonya Bapak ya, jangan sampai fotonya orang lain gitu ya.
Kemudian refleksi ini harus ada bahasanya Oh, Bapak Ibu sendiri, refleksi. Kemudian ada yang namanya umpan balik dari guru dan siswa. Bunda oh, siap. Berarti Jadi Ibu ada mohon gambaran izin ya. Ibu. Jadi ada Berarti gambaran. ya berarti ya sangat Ibu. Saya berpikir awalnya tuh jurnal itu beda dengan modul. Berarti jurnal ini yang kita angkat dalam pembahasan topik itu ya Ibu ya. Iya, betul. Kita terapkan di Oke, kelas siap Ibu. kita, kemudian ada fotonya, ada ada refleksinya, jangan pakai Canva di Word, kemudian nanti di PDF kan. Itu ada gambaran ya. Kalau yang untuk modul ajar Ibu. plek ketiplek miliknya seperti miliknya Bapak Ibu itu sudah itu bedanya jurnal dengan modul ajar ya. Jadi di sini kayak rencana membuat modul ajar, tapi diceritakan. Ya, Bunda izin bertanya kembali. Ya, Bu Enda. Alhamdulillah ada pencerahan. Jadi maksudnya kita itu menjabarkan mau memetiknya UBD. Terus kita membuat seperti RPP gitu ya, sintak langkah-langkah pembelajaran berdasarkan UBD. Kalau misalkan saya mengambil tema lingkungan gitu, Bunda. Seperti merancang RPP lah, suka ketukar modul ajar sama modul ajar PMPM. Takutnya saya salah pemahaman. Jadi saya tugasnya membuat pembelajaran berdasarkan diferensiasi dengan teknik yang saya tentukan akan sekolah dari mulai pendahuluan awal sampai penutup. Kemudian ada dokumentasi anak lagi belajar, ada refleksi dari guru, ada pun balik dari siswa PAUD seperti apa Bunda contohnya ya. Kalau oke, baik. Kalau siswa itu boleh hasilnya Bapak Ibu kan kalau saya biasanya melakukan ada di YouTube-nya saya. Anak-anak itu saya suruh kemarin saya ikut membatik, saya share di YouTube saya mungkin teman-teman butuh ya. Refleksi itu bisa memberikan anak-anak pembelajaran Buria hari ini bagus tidak gitu. Kalian senang nggak Buria pakai kuisis gitu ya kayak gitu. Jadi anak-anak itu saya kasih post-it kemudian ditempel refleksinya pakai di kertas manila begitu ya, anak-anak nempel. Nah, itu adalah refleksi, kemudian di foto itu masuk refleksi siswa, di sini ada fotonya, kemudian Bapak Ibu pastikan itu, pilih yang bagus kata-katanya anak-anak yang bagus. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini bisa. Gurunya, Bapak Ibu guru mungkin, nah rekan guru bisa. Ya, Bapak Ibu. Refleksinya kan kata-katanya saja. Apanya. Tapi kalau itu biasanya ada coretannya Bapak Ibu dari hasil refleksi di foto, kemudian Ibu ceritakan foto itu tidak masalah, gitu ya. Jadi ini adalah jurnal ya Bapak Ibu, jurnal dari PPG piloting. Jurnalnya itu seperti ini sekarang yang diterima, yang di Canva tidak boleh. Jadi ada gambarannya Bapak Ibu. Oke. Ini nanti video akan saya share Bapak Ibu di YouTube, insya Allah saya publikkan. Kemudian kalau Bapak Ibu mau minta ininya tidak saya berikan. Nanti kalau Bapak Ibu melihat ininya boleh lihat dari videonya. Kalau lihat dari ini dari apa filenya nanti jelas semuanya sama, akhirnya sistemnya menolak lagi. Bapak Ibu kalau sudah melihat terus membuat punya angan-angan sendiri, insya Allah akan lebih kreatif. Ya. Saya tadinya mungkin mau dibagikan file ini sebagai referensi minimal setelah kegiatan apa. Tidak. Kalau mau gitu. silakan tadi silakan harus melihat videonya katanya gitu, berkali-kali, cuma tapi saya kerangkanya tidak. aja. Meskipun tidak. Meskipun saya di bimbel tidak memberikan. Ini adalah milik peserta bimbel Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah peserta bimbel saya. Saya pinginnya Bapak Ibu latihan untuk tidak terkena Turnitin ya. Jadi nanti studi kasusnya Bapak Ibu itu saya koreksi. Setelah saya koreksi silakan diturnitin. Tidak wajib. Kalau tahun kemarin wajib, kalau tahun ini tidak wajib. Memang biayanya 20.000 ya Bapak Ibu. Kalau di Shopee 5.000. Tapi saya takutnya Bapak Ibu dimanfaatkan ya dengan kondisi sekarang banyak orang jualan studi kasus gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah diturnitin Bapak Ibu akan kelihatan bahwa kalimat-kalimat yang Bapak Ibu pakai itu sudah dipakai orang lain atau tidak. Nah, kalau sudah terpakai orang lain berarti kalimatnya harus diparafrase.
Setelah itu sudah di bawah 30%, tinggal hafalan. Ketika ujian UP 30 menit waktunya, mengketik di sini sudah ada. Gimana kalau ujian itu di copy paste aja? Biasanya gitu teman-teman. Nggak bisa. Kalau sudah buka aplikasi, Bapak Ibu tidak bisa membuka aplikasi lain. Nah itu ya. Makanya kita itu perlu bertemu, makanya kita harus ada informasi apa baru, kita diskusi lagi. Minimal Bapak Ibu sekarang fokusnya sama jurnal. Sampai kita ketemu Sabtu depan. Jadi nanti setiap Sabtu kita ketemu ya Bapak Ibu yang ikut bimbel. Itu kita akan, Bapak Ibu harus punya target. Minimal sudah selesai jurnal modul 1. Ya. Oke, Bu Sophia ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda untuk waktunya. Perkenalkan saya Sofia Putri Lehalat dari Maluku Bunda. Jauh, salam kenal. Jauh banget itu ya. Iya, jauh sekali Bunda. Maaf Bunda, tadi mungkin ada gangguan sinyal, jadi saya tidak sempat ikut dari awal secara baik. Tapi saya juga guru penggerak Bunda. Jadi memang kemarin waktu kita orientasi di Universitas UNS itu disampaikan bahwa yang untuk guru penggerak mengikuti UK PPG, tapi memang mungkin saya terlupakan atau gimana, tapi tidak disampaikan UP saja. Jadi yang ada di dalam bayangan saya mungkin UKIN juga bersamaan dengan UP Bunda. Jadinya ketika Bunda menyampaikan materi-materi tadi, saya sangat berharap sekali mungkin untuk UKINnya juga, walaupun nanti saatnya tidak, tapi saya mau ikut juga begitu Bunda. Kemudian ya, kemudian juga mungkin pertanyaan saya, apakah kita yang guru-guru penggerak ini, mungkin ada pertanyaan sebelumnya saya tidak terlalu ikuti karena sinyal juga Bunda. Apakah kita guru penggerak nanti di satu grup? Karena saya mata pelajarannya fisika SMA Bunda. Apakah kita nanti dikelompokkan satu grup atau bagaimana Bunda? Ya, itu mungkin dari saya. Lalu untuk ketahuan Bunda juga bahwa memang untuk modul saya belum hijau semua. Mungkin seiring perjalanan waktu baru hijau semua sepertinya Bunda ya, karena mungkin banyak. Jadi saya punya belum hijau semua. Jadi masih bisa saya akses masuk di modul 1, modul 2, modul 3 begitu Bunda. Belum, sekalipun guru penggerak kan tidak mengerjakan modul, tapi saya masih baca-baca saja begitu Bunda. Oke, ya. baik. Baik, terima kasih Bunda. Sama. Jadi memang kalau guru penggerak tetap baca ya. Takutnya soalnya ada di UP karena guru penggerak itu UP. Senyampang yang saya tahu, pengalaman saya di Guru Pamong Maret 2024, itu guru penggerak itu hanya ikut UP. Nah, karena di sini Bapak Ibu guru penggerak itu adalah percontohan piloting. Yang piloting 1 tidak ada guru penggerak. Di piloting 2 baru ada guru penggerak. Sepengetahuan saya, Bapak Ibu nanti seharusnya sama dengan teman-teman sebelumnya. Biasanya tidak beda jauh, hanya ikut UP. UP itu mengerjakan soal 50 namanya UTBK 2 jam. Setelah itu keluar aplikasi atau aplikasi lain uraian. Uraian itu studi kasus. 4 soal, waktunya 30 menit diketik. Nah, satu-satunya yang bisa membantu dengan nilai bagus di UTBK itu adalah studi kasus. Bapak Ibu harusnya bersyukur ada studi kasus karena bisa kita jawab dulu latihan gitu ya. Untuk pembelajaran sama dengan yang lain saya kumpulkan jadi satu. Jadi jadwalnya kalau memang Bapak Ibu mau belajar namanya bikin modul yang bagus, mau direvisi, karena kita ikut saja dah. Tiba-tiba guru penggerak nanti juga UKIN. Nah, Bapak Ibu sudah siap. Begitu ya. Kalau ternyata nggak UKIN guru penggerak, alhamdulillah. Seharusnya memang tidak UKIN, P saja. Nah, begitu. Saya berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada Bapak Ibu guru penggerak mau ikut atau tidak. Nggak dikelompokkan kok, nggak dikelompokkan. Karena kalau dikelompokkan itu seharusnya per mapel ya. Tetapi kan per mapelnya Bapak Ibu nggak bisa deteksi karena terlalu sedikit. Yang banyak diangkat piloting itu dipanggil piloting itu PGSD. Yang lainnya fisika paling cuma 20 orang se-Indonesia gitu. Dan itu tidak akan bisa bertemu mereka. Karena nggak tahu tempatnya ya itu. Sedikit-sedikit. Kalau dulu kan fisika sampai 300 orang, 600 orang. Jadi kita bisa ketemu agak banyak. Kalau sekarang enggak. Kita fisika, Bunda. Oh, sama dengan saya berarti. Dengan Bu Sophia, Pak Tiatsen, saya juga fisika. Iya, Bunda. Oke. Jadi yang penting kita belajar modulnya ya. Belajar modul itu bukan karena harus membuat jurnal, enggak, tapi juga siapa tahu materi itu masuk
di UTBK. Sudah ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi saya akhiri pembelajaran karena Bunda, malam saya saya. satu kali Bunda, satu Oke, kali boleh lagi. Pak Tiatsen. Bunda bisa lihat ini Kak, yang bagian hasil telah. Telah. Iya. Oke, Iya. saya nggak bisa lihat gimana kalau Pak Tiatsen saya jadikan co-host bisa nge-share. Boleh sih Bunda, tapi di sini jaringannya kurang ini Bunda, kurang memuaskan di Papua Barat. Coba Kadang-kadang dicoba jaringannya. dulu di Coba, share boleh. ya. Co-host ya, saya jadikan co-host. Yang mana coba? Yang di, aduh, saya buka PMM berarti ya. Oke. Bunda, Bunda sudah jadi saya host ya Bunda? Iya, sudah. Oke. Sabar Bunda, saya bagikan layar. Jadi Bapak Ibu minimal ada gambaran, langsung share screen. Ya. Oke. Oke Bunda, sabar ya. Sudah bisa lihat Bunda layarnya Bunda ya? Belum ada. Oke, sabar. PMM. Mereka ngajak, sabar Bunda ya. Oke, Bapak Ibu saya sama menunggu Pak Tiatsen, saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Apakah sudah ada grup untuk piloting 2? Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, mengkonfirmasi pembayaran sudah ada ya Bapak Ibu. Saya memasukkan ke 2 grup. Grup pertama adalah Bimbel September, itu adalah bercampur dengan piloting 1. Minimal nanti Bapak Ibu bisa melihat pembelajaran mereka. Kemudian kalau saya itu warnanya merah, kenapa ya di akun saya warna merah? Dilihat saja Bapak Ibu, pasti ada yang memberikan solusi di sana. Oh besok kalau punya saya merah ya ditunggu begitu ya. Itu. Kemudian saya masukkan piloting 2 untuk Bapak Ibu khusus yang piloting 2. Jadi bisa berdiskusi di situ. Saya jurnalnya saya target 1 minggu ke depan harus jurnal 1 itu selesai. Kalau bisa ya 2, tapi nggak apa-apa. 1 itu selesai ya. Kemudian Sabtu kita akan membahas soal-soal post-testnya saja. PCK-nya di jurnal 1. Oke, sudah saya sampaikan Bu Maria Nasaria. Apakah modul ajar yang kita buat di modul 1 nanti sama nih? Kalau saya minta jangan sama persis. Kalau sudah dibuat seumpama di jurnal modul 1, Bapak Ibu itu langkah-langkah pembelajarannya, materinya itu adalah pencemaran. Jangan dipakai pada materi UKIN, gitu ya. Siapa tahu tim penilainya melihat biasanya kalau guru yang ikut guru penggerak isai sama timnya itu sudah, saya menjadi asesornya sudah tahu antara isainya ibu dengan jawaban kok nggak sama karena saya itu sudah dipegangi filenya isainya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau bisa materinya berbeda meskipun model pembelajarannya sama begitu ya. Bu, apakah nanti modul ajar bisa ambil di internet? Boleh, tetapi dimodifikasi modul ajar untuk UKIN. Boleh ambil di internet, boleh, tapi dimodifikasi. Jangan sampai Bapak Ibu modul ajarnya keren, kemudian saya lihat nih UKIN-nya, video pembelajarannya berantakan, tidak sama seperti modul ajar yang Bapak Ibu tulis. Itu nilainya juga kurang atau bisa ujian lagi. Tidak usah ya, Bapak Ibu kan saya sudah mencontohkan tadi jurnal itu seperti apa. Minimal Bapak Ibu tidak usah memeriksakan ke saya kalau jurnal itu. Nah baru nanti kalau Bapak Ibu revisi atau gagal bisa saya dihubungi kenapa kegagalannya itu di mana. Itu biasanya saya akan cek apakah turnitinnya, karena saya punya turnitin sendiri Bapak Ibu. Saya akan cek turnitinnya, kalau Bapak Ibu semua merah berarti Bapak Ibu mengcopy miliknya orang. Gitu. Oke, apalagi? Tidak usah diperiksa ke saya, tidak usah. Kalau jurnal, tapi kalau nanti modul ajar untuk UKIN video tidak boleh di-share, hanya di saya saja.
studi kasus hanya di saya saja, tidak di-share kemana-mana. Gitu ya. Berarti nanti soal UP-nya kita semua sama. Tidak. Soal UP yang sama 15 PCKS SJT itu sama. 35-nya itu konsepnya sama, CP-nya beda. Belajarnya kita semua sama, mapelnya sama. Jadi kalau seumpama sama-sama tujuan pembelajaran menurut tujuan pembelajaran kan itu ada BCD-nya ya. Audience, behavior, kondisi, degree kan begitu. Membuat tujuan pembelajaran itu nanti saya ajari bagaimana menjawab soal-soal tujuan pembelajaran. CP-nya itu beda, cuma kalau IPA itu ya tentang saraf, kalau ekonomi tentang keuangan, hanya itu saja. Perbedaannya di CP atau materi saja, nggak sampai jelimet, enggak. Yang sampai jelimet yang saya ketahui itu hanya biologi sama bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris itu sudah ada 14 orang, saya lagi menunggu PCK-nya tidak ikut saya bahasa Inggris. PCK-nya nanti ikut tentornya, namanya Bu Nova. Belum saya masukkan karena saya masih fokus pada modul ajar dan UKIN. Bapak Ibu mau bikin UKIN untuk yang piloting 1. Kemudian studi kasus. Setelah itu saya pecah Bapak Ibu. Nanti berdasarkan, ini yang piloting 1 ya Bapak Ibu, berdasarkan kelompok mapelnya. Kalau bahasa Inggris sendiri. Oke Pak Tiatsen, gimana? Nggak bisa nge-share ya, yang mana ya? Maaf Ibu, saya minta maaf, jaringan kurang bagus di Papua Barat, Kota Papua Barat. Ibu, saya ada kirim screenshot, saya ada foto, saya ada kirim ke grup bimbel Ibu. Hasil telah. Oke. Hasil telah. Coba saya. Oke, baik. Ini ya Pak. Iya, betul sekali Ibu. Akan menjelaskan hasil telaah. Bapak Ibu guru pada bagian ini Bapak Ibu guru akan menjelaskan hasil telaah yang telah dilakukan sebelumnya. Bapak Ibu guru dapat memilih salah satu alternatif di bawah ini, mempublikasikan hasil telaah pada platform media sosial dan mintalah pendapat dari rekan sejawat. Bisa dilakukan Pak, salah satunya mempublikasikan di grup jejaring rekan sejawat. Mintalah 1 orang, ini bisa di MGMP, mempublikasikan di blog pribadi. Bapak Ibu mesti banyak yang punya blog pribadi ya. Media guru, presentasikan pada rapat guru, boleh. Ini maksudnya Bapak yang dilakukan, iya. Kalau Bapak dilakukan kan keren banget. Berarti kalau itu kita mau antara kita lakukan dan tidak lakukan juga nggak jadi masalah Bu ya? Iya, itu loh maksud saya Mbak. Jadi teman-teman piloting 1 itu tidak ngerjakan sama sekali modulnya, hanya mengerjakan jurnal saja. Sudah hijau dan bisa untuk daftar. Gitu. Oke, siap Ibu, terima kasih. Tapi kalau saya itu lebih baik Bapak Ibu tuh yang bisa dilakukan, tapi minimal dibaca, ditelaah. Jadi besok itu nggak terlalu blank ketika ujian tuh loh Pak, menurut saya. Siap Ibu, ya. Siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri karena ini sudah sore sekali. Saya tunggu Bapak Ibu, kita pertemuan lagi ya. Kita pertemuan lagi Sabtu depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian kita ketemu dalam grup. Nanti saya masukkan 2 grup. Grup dengan piloting 1 itu dengan ada Septembernya, bimbel September. Kemudian ada grup piloting 2 khusus piloting 2 ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti biar Bapak Ibu ada diskusi, saya sesuaikan dengan target-target kita yang harus diselesaikan Bapak Ibu. Jangan ngupload jurnalnya mendekati UKPPG. Nanti validasinya lama Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu. Oke, rekamannya akan saya share di YouTube saya dan akan saya share juga di grup-grup ya Bapak Ibu yang grup Juli, itu adalah grup pendaftaran Bapak Ibu. Grup Juli, grup di piloting 2. Jadi nanti Bapak Ibu yang baru hadir bisa menyimak, tidak ketinggalan lah minimal bagaimana membuat modul jurnal PPG ini yang benar dan bisa tervalidasi. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga cepat validasi. Bikin sekali langsung validasi. Bikin sekali langsung validasi. Intinya jangan ngambil atau mengcopy kata-kata dari internet. Pakai ide sendiri. Gitu ya. Izin bertanya Bu. Ketemu lagi. Kenapa? Ya izin bertanya. Boleh. Ini masalah foto yang diunggah di jurnal.
apakah boleh kita menggunakan foto yang sudah kita gunakan pada aksi nyata yang udah di PMM, Bu? Janganlah. Berarti harus ada foto yang baru ya, Bu ya? Saya takutnya apa itu aplikasinya kemudian dari PMM yang sudah Bapak Ibu buat terus nggak mau menerima tuh Pak. Lebih baik kan ini juga Bapak Ibu masih jauh ya, ada 3 minggu ke depan begitu. Pakai foto yang baru, Saya yakin fotonya banyak kok Bapak Ibu. Iya, makasih Bu. Sama-sama, kita ketemu minggu depan ya Bapak Ibu. Selesaikan jurnalnya di foto Ibu. 1. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.